Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang cara merawat entok. Karena banyak sekali teman-teman itu yang masih gagal atau banyak anakan entoknya itu yang mati. Bahkan sebelum teman-teman itu mendapatkan hasil panen, banyak kegagalan atau kematian pada anakan entok. Dimana untuk merawat anak entok ini sebenarnya mudah teman-teman, namun perlu ketelatenan dan perlu ilmu juga agar untuk anakan entok yang kita rawat itu tetap hidup dan pastinya kita bisa mendapatkan hasil panen. Karena dimana untuk anakan entok ini sangat rawan sekali, sangat riskan dan sangat resiko dibandingkan dengan merawat indukan entok. Namun hal tersebut itu tidak boleh mengurangi semangat teman-teman, dimana semuanya itu juga perlu belajar. Dan semuanya itu butuh proses di mana kita harus berpengalaman, kita harus sering-sering belajar dan pastinya kita harus sering sharing-sharing kepada teman-teman atau peternak yang terlebih dahulu. Mari teman-teman kita bahas satu persatu tentang masalah merawat anak entok ini. Dan kita akan bahas secara detail, jangan di skip, tonton sampai selesai agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap pastinya. Dimana untuk merawat anak entok ini, Kang Roy tanya dulu kepada teman-teman, apakah daerah teman-teman itu dataran rendah atau dataran tinggi? Karena di setiap wilayah itu pasti berbeda-beda kondisi dan situasinya. Apabila teman-teman itu berada di daerah dataran rendah, itu untuk lampunya atau penghangatnya kalau siang itu dimatikan. Apabila teman-teman itu berada di wilayah dataran tinggi, untuk penghangatannya atau lampunya itu harus nyala terus. Kenapa kok berbeda-beda? Dimana untuk kehangatan ini pada ruangan anakan kandang entok ini sangat berbeda-beda tergantung wilayah atau kondisi kita masing-masing. Ketika kita berada di dataran rendah, walaupun untuk teorinya atau standar SOP-nya itu siang hari dimatikan agar ruangan dalam kandang entok itu tidak terlalu panas. Namun apabila di kondisi musim penghujan dan lain sebagainya, ketika walaupun kita itu berada di dataran rendah, namun kondisi di wilayah kita itu sangat dingin atau hujan terus sampai cuaca ekstrim. Jadi kalau seperti itu untuk lampu penghangatnya itu harus on terus. Jadi intinya teman-teman untuk masalah lampu penghangatan ini kita menyesuaikan situasi dan kondisi. Namun secara standar atau secara SOP-nya untuk masalah kehangatan pada kandang entok ini untuk wilayah dataran rendah itu kalau siang hari harus dimatikan, dan untuk dataran tinggi atau pegunungan untuk kehangatannya atau lampu penghangat itu harus on terus teman-teman. Jadi intinya seperti itu, namun kembali lagi pada kondisi dan situasi pada wilayah kita masing-masing. Dan untuk teman-teman juga ada yang bertanya-tanya untuk masalah suhu pada ruangan anakan entok. Dimana untuk suhu pada ruangan anakan entok itu juga tergantung kondisi masing-masing. Namun intinya secara standar pada perawatan anakan entok untuk suhu terendah itu di angka 29 derajat dan di angka tertinggi yaitu 33 derajat Celcius. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang bertanya-tanya masalah berapa sih suhu pada ruangan kandang anakan entok? Jadi Kang Roy sampaikan bahwa standar secara teori itu untuk suhunya pada ruangan kandang anakan entok di angka 29 sampai 33 derajat Celcius. Ketika kita sudah mengatur itu semua, untuk masalah kita sudah memberikan suhu yang tepat dan kita sudah menerapkan di mana kondisi wilayah kita seperti apa, namun kita juga harus memperhatikan salah satu ini. Dimana ini juga sangat penting sekali, yaitu masalah populasi atau kapasitas di dalam kandang kita. Karena untuk populasi ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Apabila ketika kita kebanyakan populasi dalam satu ruangan kandang, itu akan ngap atau anakan entoknya itu ketika mendapatkan oksigen atau sirkulasi udaranya itu tidak maksimal. Jadi entoknya itu ngap. Dan apabila amoniaknya itu dalam kondisi naik, otomatis anakan entok kita itu banyak yang mati. Jadi ini sangat perlu diperhatikan untuk masalah populasi kandang entok. Secara standar teman-teman, secara teori
Dimana untuk kepadatan kandang pada usia 0 sampai 7 hari untuk ukuran kandang per meter persegi yaitu maksimal 20 ekor. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kandang box atau kandang anakan entok ukurannya 1 meter persegi itu maksimal 20 ekor. Usia 0 hari sampai 7 hari atau usia 1 minggu teman-teman. Apakah ukuran kandang tersebut bisa diluaskan? Maksudnya itu sampai usia 2 sampai 3 minggu. Kang Roy sarankan jangan. Karena ini secara teori aja seperti ini, apalagi kalau kita paksa populasinya terlalu tinggi, otomatis akan banyak yang mati. Namun apabila di bawah 20 ekor itu tidak apa-apa. Jadi intinya kalau masalah populasi ini kita perhatikan maksimalnya atau kapasitas kandang yang kita buat. Karena ini sangat berpengaruh sekali pada kesehatan entok kita. Karena untuk kesehatan entok kita ini sangat penting sekali kita jaga. Apabila populasinya itu terlalu banyak, terlalu padat, entoknya tidak bisa bergerak secara luas, entoknya tidak lincah dan tidak bisa nyaman lah di dalam kandang kita, otomatis entoknya itu akan mudah stres, anakan entok kita itu akan mudah mati karena oksigennya tidak maksimal. Dan untuk beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu masalah kandang entok kita. Dimana untuk pembuatan kandang perlu kita perhatikan untuk sirkulasi udara teman-teman. Sirkulasi udara pada kandang anakan entok itu usahakan dari samping atau atas atau atapnya teman-teman. Jadi usahakan jangan dari bawah. Kenapa kok banyak anakan entok yang mati? Biasanya itu disebabkan oleh angin malam teman-teman. Untuk angin malam ini itu biasanya dari bawah kandang box entok kita. Jadi usahakan kalau kita membuat kandang, khususnya usia 0 hari sampai 7 hari, itu sirkulasi udaranya dari samping. Jadi untuk bawahnya bisa diberi alas, kalau emang itu alasnya itu kawat ram. Kalau untuk usia di atas itu kalau udah dewasa itu tidak apa-apa. Jadi intinya kuncinya teman-teman dimana sirkulasi udara itu harus dari samping untuk menghindari angin malam yang menyerang entok kita. Karena juga banyak sekali anakan entok mati itu ketika kita melihat di pagi hari teman-teman. Sore hari ketika kita waktu makan itu masih sehat. Dan besoknya ketika kita memberi makan lagi ternyata entoknya sudah tepar. Nah ini perlu diperhatikan, salah satunya penyebabnya yaitu diakibatkan oleh angin malam. Jadi angin malam ini juga sangat berbahaya untuk anakan entok kita. Selain teori yang Kang Roy jelaskan tadi, teman-teman perlu memperhatikan juga untuk masalah pakan, air minum, dan kesehatan pada entok kita. Dimana untuk masalah pakan dan air minum ini sangat penting sekali karena ini akan menunjang atau akan mendongkrak pertumbuhan entok kita itu akan cepat atau lambat. Anakan entok kita itu cepat gemuk atau semakin kurus. Ini sangat perlu diperhatikan selain kita memperhatikan kandang, sirkulasi udara, suhu pada ruangan kandang entok kita, pakan dan air minum ini adalah utama juga. Jadi jangan sampai lalai, walaupun kita sudah memberikan suhu yang cukup, kita memberikan kandang yang bagus dan lain sebagainya. Namun perawatan kita dalam setiap harinya itu tidak maksimal juga sama saja. Jadi untuk masalah perawatan anakan entok ini perlu diperhatikan semuanya. Beda dengan indukan entok. Anakan entok ini sangat rawan sekali dan sangat riskan lah untuk masalah kematian. Sudah banyak Kang Roy membahas tentang masalah merawat anakan entok, masalah ransum pakan dan lain sebagainya. Dan apabila teman-teman sudah menerapkan dan juga belum berhasil, intinya semua itu butuh proses teman-teman. Jadi tidak hanya satu faktor yang mengakibatkan anakan entok itu mati. Banyak sekali penyebab-penyebab yang menyebabkan kegagalan pada ternak entok kita. Perlu kita ketahui, perlu kita teliti sendiri karena intinya teman-teman di setiap wilayah itu kondisinya berbeda-beda. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu dari si A, si B, si C, kita ambil yang menurut kita itu penting. Karena setiap ilmu atau setiap teori dari orang lain tidak semuanya itu bisa diterapkan di kandang entok kita. Karena di setiap kandang, di setiap wilayah, di setiap tempat itu berbeda-beda.
Ini perlu dicatat dan perlu diketahui teman-teman, karena ini juga sangat penting sekali. Dan untuk ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman untuk masalah perawatan anak entok ini, dan semoga cepat teratasi teman-teman yang anakan entoknya itu banyak yang mati, banyak yang belum berhasil untuk masalah merawat anakan entok ini. Dan semoga buat anakan entok teman-teman itu tetap sehat pastinya. Itu dia ya teman-teman, terima kasih. Silahkan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan pastikan teman-teman sudah nyalakan loncengnya sebelum meninggalkan channel Kang Roy. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.